Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial tentang bagaimana pengoperasian PDF. Nah, PDF itu sangat dibutuhkan untuk melamar pekerjaan ataupun pada saat ini yang lagi ini musim, yaitu untuk pendaftaran sekolah. Nah, untuk pendaftaran sekolah biasanya mempergunakan file-file bentuk PDF untuk di-upload, baik PDF maupun JPG. Di sini akan dibahas bagaimana cara menggabungkan PDF. Nah, di sini organisasi PDF, menggabungkan PDF, terus bagaimana cara memecah PDF, berarti kebalikan dari menggabung. Kalau menggabung berarti dari beberapa PDF mau digabung jadi satu. Kalau ini dari satu PDF yang isinya beberapa halaman mau dipecah jadi beberapa halaman. Nah, jadi beberapa PDF. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara menghapus halaman pada sebuah PDF. Misalnya kita punya 5 halaman dan ada satu yang tidak terpakai, untuk menghapusnya, menghapus halaman tersebut. Nah, di sini ada ekstrak, yaitu memakai halaman tertentu saja pada sebuah PDF. Nah, kemudian nanti juga akan dibahas tentang mengorganisasikan PDF di sini. Misalnya mengatur halaman, berarti halaman 7 dipindah ke halaman 5 misalnya, ataupun sebaliknya pergeseran halaman, ataupun menghapus halaman-halaman yang tidak terpakai. Itulah pengorganisasian PDF. Nah, nanti di sini juga akan saya bahas mengenai convert atau merubah PDF menjadi file lain. Nah, di sini dari PDF bagaimana caranya merubah menjadi JPG, ataupun dari PDF dirubah ke Word, dari PDF dirubah ke PowerPoint, dari PDF dirubah ke Excel. Nah, serta nanti di sini juga akan membahas bagaimana cara mengkompres PDF. Kadang pada pengiriman email ada persyaratan kapasitas dari volume PDF tersebut, misalnya maksimal 1 GB atau tidak lebih dari 1 GB gitu misalnya. Itu harus dikompres. Nah, repair itu memperbaiki, tapi nanti tidak dibahas karena memang tidak dibutuhkan. Kemudian di samping convert from PDF ataupun merubah dari PDF, nah sekarang merubah menjadi PDF. Nah, misalnya dari JPG bagaimana cara merubah ke PDF, atau dari Word bagaimana cara merubah menjadi PDF, atau dari PowerPoint ke PDF, serta dari Excel ke PDF. Kalau HTML itu jarang digunakan, nanti tidak saya bahas. Nah, kemudian di sini juga ada editing PDF, nanti saya bahas. Kadang kita kebalik men-scan, berarti filenya jadi kebalik. Nah, di sini ada rotasi, yaitu memutar PDF yang terbalik. Nah, di sini nanti juga ada memberi penomoran halaman pada PDF, atau memberi watermark. Nah, juga ada edit PDF. Nanti misalnya di PDF itu ada yang bentuknya form yang harus kita isi dengan nama, alamat gitu misalnya. Nah, di sini juga ada PDF security. Nah, PDF security itu bukan berarti PDF untuk daftar satpam atau security, itu bukan, tapi PDF untuk membuka kunci, yaitu PDF yang biasanya dikunci atau dikasih password, ataupun membuat kunci atau password. Nah, mari kita bahas satu persatu pengoperasian PDF, dan ini sangat penting karena sekarang sudah zamannya IT, jadi bukan zaman fotokopi lagi. Kita bahas untuk berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, agar bisa melihat video-video tutorial komputer lain. Untuk pengoperasian PDF, software gratis yang akan kita operasikan adalah software I Love PDF. Nah,
Link ini juga sudah saya tuliskan di kolom deskripsi, nanti bisa tinggal diklik saja atau di download saja. Nah, kita biar nggak menulis, kita copy saja ini. Nah, ini saya copy, kemudian kita masuk ke Google Chrome-nya. Kita masuk ke Google Chrome. Nah, di sini kita pastekan, atau mau ditulis juga, anggar kober nulis juga tulis bae ora apa-apa. Nah, inilah http://www.ilovepdf.com match PDF. Nah, kita enter saja. Nah, di sini langsung muncul ke I Love PDF. Nah, kita mengoperasikan satu persatu dari awal, yaitu match PDF, yaitu menggabungkan PDF. Kita coba match PDF. Nah, di sini select PDF, yaitu menyeleksi atau memilih PDF yang akan kita gabungkan. Nah, kita klik select PDF. Nah, di sini kita pilih PDF yang akan kita gabungkan. Nah, biasanya misalnya ini saya perbesar saja. Misalnya ijazah itu ada jasa bagian depan dan belakang. Nah, ini mau digabungkan. Nah, kita pilih saja ijazah yang depan dan yang nilainya belakang. Nah, menggabungkan ini bisa lebih dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, saya mau mencoba 2 terlebih dahulu. Nah, setelah dipilih seperti ini, kita open. Nah, inilah file yang akan kita gabungkan, yaitu ijazah depan dan belakang. Nah, di sini sebetulnya kita bisa menambah file baru dengan mengklik add more file dengan tanda plus ini. Misalnya kita mau menambah lagi PDF ijazah SD terus ijazah SMP-nya juga bisa. Di sini kita klik add more. Di sini ijazah SMP-nya dari yang depan dan belakang juga mau digabung misalnya. Nah, ini kita open lagi. Berarti sekarang sudah ada 3 halaman atau 3 pik dari PDF yang akan kita gabungkan. Nah, setelah siap ya, kita klik match. Nah, kita klik saja match yang ada di belakang ini, di samping. Nah, ini kita klik match PDF. Otomatis dia sedang menggabungkan PDF dan akan terunduh dengan sendirinya. Nah, dia terunduh di bagian bawah ini. Kalau sudah selesai, berarti dia muternya selesai. Nah, sekarang kita nyoba lagi. Nah, kita buka di unduhan atau di download. Kita klik. Nah, klik download di sini. Download. Nah, ijazah yang tadi SD, SMP dan nilainya sudah digabung. Saya klik. Nah, berarti di sini sudah gabung. Ini ijazah SD yang depan, ini yang belakang. Terus SMP yang depan dan SMP yang belakang. Ini sekarang sudah ada 4 halaman. Itulah cara menggabung dengan I Love PDF. Saya tutup terlebih dahulu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu kebalikan dari match PDF, yaitu split PDF. Nah, misalnya kita sudah terlanjur menggabungkan jadi satu PDF, tapi ternyata yang di-download menginginkannya satu persatu. Nah, disinilah kita mempergunakan split PDF. Nah, kita klik saja split PDF. Nah, prosesnya sama, yaitu kita harus memilih PDF yang akan kita pecah. Kita select PDF. Nah, di sini saya sudah persiapkan file yang sudah saya gabung, yaitu saya kasih nama di sini ijazah gabung. Nah, ijazah gabung ini akan saya pecah. Ini cuma sekedar contoh. Nah, inilah. Nah, di sini misalnya ada banyak file. Nah, di sini cuma sampai 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini cuma yang dimunculkan awal dan akhirnya saja. Di sini penggabungannya bisa
split by rank, yaitu dengan menyorotnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini untuk memecah itu kita pilih yang ekstrak. Kita pilih sebelah kanan yang ekstrak. Nah, berarti bukan dari area tertentu, tapi kita ekstrak. Pilih yang sebelah kanan. Nah, di sini. Kalau mau dipakai semua, berarti dicentang semua. Berarti ini mau dipisahkan semua jadi satu persatu. Nah, setelah itu kita prosesnya sama, yaitu dengan split PDF. Nah, kita klik split PDF, klik. Nah, otomatis dia men-split atau memisahkan jadi banyak PDF. Dia sedang mendownload secara otomatis. Nah, ini sudah selesai di-download. Kita coba masuk di downloadnya. Nah, di sini kalau kita men-split atau memisahkan jadi beberapa file PDF, dia itu masih tergabung atau di zip dalam file zip. Nah, ini kita harus membukanya terlebih dahulu untuk melihatnya dengan mendouble klik file zip ini. Kita double klik. Nah, inilah file-filenya, yaitu file gabung 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk membuka zip ini kita bisa mengekstrak atau membuka zip dengan ekstrak to. Nah, kita klik ekstrak to. Nah, di sini mengekstrak di folder mana. Nah, kalau berada di folder setempat, berarti kita klik saja langsung OK. Nah, kita tutup. Di sini dia sudah membuat folder hasil ekstrak dari zip tadi. Kita bisa membukanya, dan inilah file yang sudah diekstrak. Kita perbesar saja. Nah, ini berarti file yang tadinya satu file ya sudah jadi 4 file PDF. Yang tadinya adalah ini, saya coba buka di video. Tadinya adalah ijazah gabung. Ijazah gabung yang terdiri dari ini, saya buka ya. Yang tadinya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah diekstrak, dia menjadi satu file, yaitu ijazah 1, ijazah 2, ijazah 3, ijazah 4. Itulah cara mengekstrak atau memecah file PDF menjadi satuan. Berikutnya adalah jika file kita terlalu besar, kita bisa mengkompresnya. Nah, kompres itu bukan berarti lagi meriang terus dikompres, itu bukan. Berarti bukan dikompres batuknya, itu juga bukan. Tapi dikompres di sini maksudnya untuk memperkecil file karena kapasitasnya terlalu besar. Nah, kita klik saja kompres. Nah, prosesnya sama, yaitu select PDF. Kita select PDF-nya. Saya sudah mempersiapkan file dengan kapasitas besar, yaitu ijazah ini. Ijazah dengan saya klik di sini, tertulis di situ 3,98 MB. Nah, berarti karena filenya terdiri dari file gabungan yang 4 file itu, karena kita salah men-scan, akhirnya kita men-scan dengan kapasitas yang terlalu besar. Nah, walaupun dengan kapasitas besar itu, kalau kita cetak itu hasilnya lebih bagus kalau di print, tapi tidak efektif jika mau dikirim email. Nah, sekarang kita coba ijazah yang tadinya 3,9 MB, berarti hampir 4 MB. Kita coba buka. Nah, di sini kalau kita mau menambah file juga bisa dengan menekan tanda plus atau add more. Nah, tapi satu saja ini. Kita coba mengkompres, dia nantinya akan jadi berapa. Kita klik kompres. Nah, di sini kompres juga ada yang ekstrim kompres, berarti mengkompres, benar-benar mengkompres lebih kecil lagi. Nah, di sini ada recommended, yaitu yang wajar-wajar saja. Dan di sini ada less compress, yaitu mengkompres sedang-sedang saja. Kita pakai yang recommended karena di sini masih wajar 3,9. Kalau masuk puluhan bisa pakai ekstrim. Kalau puluhan mega, nah, kita pakai yang recommended kompres saja. Kita kompres PDF, kita klik. Dia sedang mengkompres. Nah,
Dia mengkompres prosentasenya. Nah, di sini I Love PDF berhasil mengkompres 87%. Berarti memperkecil 87%-nya berarti tinggal dari 3,9 megabyte dikompres menjadi 544 kilobyte. Berarti jadi dari 3,9 jadi setengah mega. Nah, inilah berarti yang putih ini yang sisanya hasil kompresannya. Nah, sekarang coba kita buka di Explore juga hasil kompresannya. Nah, di sini ijazah 3,9 bit kompres. Nah, saya lihat di sini. Klik kanan saja biar lebih jelas. Properties. Nah, di sini jadi 5,52 kilobyte. Nah, berarti jadi setengah mega. Nah, terus bagaimana kualitasnya? Kita bisa melihatnya dengan membukanya. Kualitasnya masih sama, yaitu diperkecil hampir 1/8-nya, tapi dengan kualitas yang masih sama. Itulah cara mengkompres file dengan I Love PDF. Nah, berikutnya dengan mengkompres, nah sekarang yang lain-lainnya di sini, yaitu merubah file JPG menjadi PDF. Nah, sekarang bagaimana cara merubah file dari JPG ke PDF? Kita coba saja, klik saja JPG to PDF. Nah, select JPG, berarti kita memilih JPG-nya. Nah, di sini saya juga sudah mempersiapkan, misalnya KTP, juga bisa juga ijazah ataupun yang lainnya yang mungkin kita men-scan-nya terlanjur pakai PDF, tapi terlanjur pakai JPG, tapi yang dibutuhkan PDF. Nah, di sini caranya dengan ini. Kita klik yang akan dirubah, kita open. Nah, inilah file PDF file JPG yang akan kita rubah menjadi PDF. Posisinya di sini bisa digeser dengan mendragnya kiri kanan, atau enggak kepakai bisa dihapus. Atau dia kebalik, misalnya juga bisa diputar seperti ini, seandainya terbalik. Nah, itu. Jika kita mau menambah JPG baru, kita juga bisa menekan Add More atau tanda plus di sebelah kanan. Nah, itulah. Nah, sekarang kita coba, apakah KTP yang tadinya JPG, 2 file itu bisa di-convert menjadi 1 file PDF. Kita klik saja PDF. Create to PDF. Dia sedang menciptakan PDF yang dari JPG, dia akan mendownload secara otomatis. Nah, sudah di-download, kita pilih Kindibit. Nah, kita klik Explore-nya. Inilah file KTP yang tadinya JPG sudah dirubah menjadi PDF. Kita coba buka dengan mendouble klik. Nah, inilah PDF-nya. Nah, sudah menjadi PDF dari JPG. Variasi-variasi lain pembuat PDF juga bisa, dari beberapa file dirubah jadi PDF dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kita punyanya file Word, misalnya sebuah CV atau lamaran pekerjaan ataupun bentuk surat-surat lainnya. Sementara mau kita kirimkan dalam bentuk PDF. Nah, inilah di sini juga ada Word to PDF. Berarti dari Word ke PDF. Nah, kita klik saja. Nah, select Word, berarti kita memilih Microsoft Word-nya. Di sini juga sudah saya persiapkan, misalnya surat pernyataan yang tadinya berupa doc. Nah, kita klik saja. Di sini surat pernyataan yang tadinya doc akan dirubah atau dikonvert menjadi PDF. Nah, di sini juga bisa lebih dari satu dengan mengklik tanda Add More, atau tadi langsung dipilih beberapa file PDF. Tapi di sini kita nyoba satu saja. Kita langsung convert ke PDF, yaitu surat pernyataan. Kita convert ke PDF. Nah, di sini dia sedang mendownload secara otomatis.
Nah ya, sudah terdownload, kita tiliki. Inilah surat pernyataan yang tadinya Word seperti ini, Microsoft Word seperti ini. Sekarang sudah dirubah menjadi PDF. Seperti ini, kita coba buka. Inilah hasil dari PDF-nya. Kalau memang yang dibutuhkan adalah PDF, kita tutup, kita lanjutkan ke topik berikutnya. Nah, tadi dari Word ke PDF. Kalau dari PowerPoint kita lewati saja, soalnya ini tidak begitu diperlukan. Nah, sekarang seandainya kita punya file Excel yang akan kita rubah jadi PDF, juga bisa, prosesnya sama. Kita coba saja, kita klik Excel-nya, kita pilih, select. Nah, ini juga sudah saya persiapkan, misalnya ini file Excel, kita klik saja, misalnya lebih dari satu, kita sorot saja, atau kita pilih lebih dari satu. Kita open. Nah, inilah file Excel-nya. Di sini bisa diputar dan sebagainya. Kalau menambah juga bisa ditekan plus. Kita convert saja Excel database nilai. Dia sedang mengconvert yang kemudian akan mendownload secara otomatis. Nah, dia sudah terdownload. Kita tengok sekarang yang bentuk Excel-nya. Inilah bentuk Excel yang tadinya Excel sudah dirubah menjadi PDF. Kita coba buka dengan mendouble klik. Inilah Excel yang dirubah jadi PDF. Ada dua halaman, halaman 1, halaman 2. Nah, kita tutup. Nah, kita lanjutkan kembali. Convert, nah dari Excel HTML to PDF itu juga jarang, saya lewati saja. Nah, sekarang kebalikan dari convert to PDF, tapi convert from, yaitu dari PDF. Nah, ini kita misalnya mempunyai file PDF, nah sementara yang dibutuhkan adalah JPG. Nah, kita coba, yaitu dari PDF to JPG. Nah, kita klik saja, kita pilih datanya. Nah, misalnya di sini ijazah sudah terlanjur jadi PDF, ternyata yang diinginkan adalah JPG. Kita klik saja ijazah ini, kita open. Ijazah yang satuan saja, ijazah depan ini. Kita open. Berarti sebetulnya di sini bisa lebih dari satu halaman. Nah, tapi untuk lebih singkatnya kita pilih yang satu halaman saja, walaupun di sini bisa menambah dengan add more. Ini adalah file ijazah dalam bentuk PDF. Nah, kita sekarang akan mengkonvert dalam bentuk JPG. Nah, kita convert to JPG saja, kita klik. Dia sedang mengkonvert file ke JPG dan akan di-download secara otomatis. Nah, dia sudah mendownload, kita tengok di downloadannya. Inilah filenya sekarang sudah menjadi JPG. Nah, untuk diketahui bahwa file-file ini bisa dirubah namanya dengan mengklik kanan di sini dengan menekan F2. Nah, kita tekan aja F2. Di sini kita bisa merubah namanya, misalnya mau menghapus seperti ini, ataupun bisa dengan menuliskan ijazah SD misalnya. Nah, seperti itu, otomatis namanya berubah. Di samping dengan menekan F2, kita juga menekan double klik, tapi agak ada jeda. Klik, klik. Nah, itu. Jadi, klik pertama mengaktifkan, klik kedua, nah, itu mengedit. Jadi, di double klik, tapi agak jeda. Itu juga berfungsi untuk merename atau mengganti nama. Itulah merubah dari PDF menjadi JPG. Nah, selanjutnya di sini dari Word, dari PDF ke Word. Nah, biasanya kita hasil scan yang bentuk PDF ya, atau bentuk apapun dari PDF, kita agar bisa mengeditnya, kita berubah jadi Word. Nah, sekarang kita coba kebalikan dari tadi. Nah, kita PDF to Word. Nah, kita klik saja. Kita select atau kita pilih datanya. Kita pilih yang
sudah dijadikan PDF tadi. Nah, kita pilih yang di-download yang tadi, surat keterangan ini yang bentuknya PDF, mau kita rubah jadi Word. Nah, kita open. Tapi penggantian PDF menjadi file format lain itu otomatis menyesuaikan bentuk formatnya. Jadi bukan berarti ijazah terus bisa menjadi Word, itu ya tidak sesuai. Tulisan tangan berubah menjadi Word juga tidak sesuai. Berarti yang formatnya sudah menyesuaikan bentuk PDF. Nah, ini untuk lebih dari satu biasa bisa ditekan Add More. Kita coba saja di convert ke PDF, ke Word. Nah, ini sudah kita buka di downloadnya. Inilah surat pernyataan yang tadinya PDF dirubah menjadi doc atau Word. Nah, yang tadinya tidak bisa diedit, ini bentuknya tidak bisa diperbaiki. Nah, sekarang sudah dirubah menjadi Microsoft Word yang sudah bisa diperbaiki. Nah, di sini kita bisa menggantinya, misalnya nama, karena sudah dirubah menjadi Word. Nah, perataan tinggal kita sesuaikan. Nah, seperti itulah. Berarti yang tadinya PDF bisa dirubah menjadi Word, tapi yang jelas formatnya yang sudah sesuai. Jadi bukan berarti gambar terus dirubah jadi Word, ya tetap aja dia kacau balau nantinya. Nah, itulah yang berikutnya. Nah, kita relax dulu. Sebelum kita lanjutkan, perhatikan dulu jika tombol subscribe masih merah seperti ini. Jangan lupa sentuh subscribe agar menjadi abu-abu seperti ini, serta aktifkan loncengnya agar bisa melihat video-video terbaru mengenai tutorial komputer. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah merubah file PDF ke bentuk Excel. Nah, ini PDF to Excel. Kita select PDF-nya. Nah, ini otomatis PDF to Excel ya bentuk forumnya ya yang sudah merupakan Excel. Jadi kalau berupa ijazah kayak gini ke Excel ya udah nggak mungkin. Seandainya mungkin jadi amburadul. Nah, itu berarti di sini kalau bentuk tabelnya itu berupa PDF, kita merubah menjadi Excel. Inilah caranya. Kita pilih ini yang tadinya PDF, kita klik, kita open. Nah, di sini inilah file PDF yang akan kita rubah menjadi Excel. Nah, di sini convert to Excel. Kita klik saja, dia sedang mengkonvert. Sekarang kita coba buka hasilnya seperti apa, hasil konvertan dari PDF ke Excel. Kita coba buka, double klik. Inilah hasil PDF to Excel. Hasilnya juga menyerupai, tapi dengan syarat otomatis yang dikonvert juga file yang sudah berformat Excel. Jadi untuk merubah saja. Kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, di sini kemudian edit PDF. Nah, rotasi tidak perlu saya jelaskan, saya tinggal mengklik saja, dan tadi juga sudah dicoba. Add big number, berarti cuma menambah nomor halaman. Add watermark, berarti menambah tulisan watermark. Nah, sekarang yang penting adalah edit PDF. Nah, kita coba. Kadang bentuk file berupa form. Nah, kita coba edit PDF. Nah, kita pilih atau select
PDF yang akan kita edit. Nah, misalnya PDF yang surat pernyataan, ini yang bentuknya PDF, mau kita edit. Nah, kita open saja. Nah, inilah bentuk tampilan edit PDF. Jadi tampilannya beda karena kita mengedit. Nah, di sini ini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman berikutnya. Di sini untuk memperbesar dan memperkecil. Ini untuk menggeser. Nah, ini untuk memperbesar dan memperkecil, kita perbesar sedikit. Nah, di sini add tag. Ya. Nah, kita add tag untuk mengisi formulirnya. Nah, kita di sini ini kita posisikan pada posisi yang tepat. Nah, di sini kemudian kita mulai bisa menulis nama misalnya. Nah, kemudian kita sesuaikan hurufnya. Kalau yang lainnya pakai fontnya Times New Roman, kita juga sesuaikan filenya Times New Roman. Kalau filenya hurufnya kurang besar, juga kita perbesar. Nah, seperti ini. Kalau masih kurang besar, bisa diperbesar lagi. Terlalu besar ini. Nah, begitu juga untuk yang lainnya, misalnya alamat, jalan, dan sebagainya. Nah, kita posisikan pada posisi yang tepat. Nah, seperti ini, prosesnya sama. Di double klik untuk merubah, di double klik, klik gitu. Kemudian kita tuliskan NISN-nya. Nah, seperti itu. Begitu juga bentuk font kita rubah menjadi Times New Roman. Ininya 24. Nah, berikutnya untuk proses selanjutnya ke bawah itu sama. Nah, itu. Nah, sekarang jika kita mau menyisipkan gambar ataupun foto pada PDF ini, kita tinggal memilih Add Image. Nah, di sini Add Image. Kita pilih fotonya, misalnya ini. Nah, kita klik, kita sesuaikan posisinya. Misalnya di sini, besar kecilnya juga bisa seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa juga membuat shape, itu bentuk segitiga, garis dan sebagainya. Di sini sebetulnya ada fasilitas draw, itu untuk tanda tangan misalnya. Walaupun ini jarang digunakan, tapi cuma sekilas info saja, bisa saja dikasih tanda tangan langsung, walaupun jarang digunakan. Nah, inilah mengedit PDF dengan menulis, memberikan fotonya. Nah, sekarang coba hasil ini kita simpan. Nah, edit PDF, kita save, dia otomatis menyimpan secara otomatis. Sekarang sudah di-download itu, sekarang kita coba membuka hasil editing tadi. Inilah hasil editing surat pernyataan. Saya buka. Inilah tadi ini fotonya. Dan inilah namanya. Itulah cara mengedit PDF secara sederhana dengan memberi nama, alamat dan lainnya serta menyisipkan foto. Berikutnya, sangat mungkin sebuah PDF itu kita mau memproteksinya, ataupun PDF yang diproteksi, kita mau membuka proteknya. Nah, kita mencoba untuk memproteksi terlebih dahulu sebuah PDF. Saya double klik ini, saya klik, saya buka file yang akan diprotek. Misalnya yang SMP ini. Nah, SMP ini, saya mau memproteksi. Saya buka. Kalau ada yang lebih bisa ditambah. Nah,
Nah, di sini kita disuruh untuk menuliskan passwordnya. Set a password to protect your PDF file. Nah, kita tuliskan passwordnya misalnya. Nah, kalau kita ragu kita bisa lihat terlebih dahulu passwordnya misalnya ini. Nah, kemudian untuk meyakinkan kita disuruh merepeat atau mengulang password tersebut. Nah, seperti ini. Kalau muncul seperti ini berarti sudah tepat. Ini untuk ditutup kembali. Nah, kita coba protect PDF. Kita klik. Nah, di sini kita coba nanti membukanya. Nah, ini yang SMP protected. Kita coba buka. Nah, ini SMP protected, dia terprotect. Berarti tidak semua orang bisa membukanya kecuali yang tahu passwordnya. Nah, kita bisa mengklik ini, dicoba. Nah, maka di sini kita disuruh memasukkan passwordnya agar bisa membukanya. Nah, kita coba passwordnya. Nah, kita oke. Kalau passwordnya sesuai, baru dia akan terbuka. Itu kadang file-file tertentu perlu kita proteksi agar tidak bisa dibuka oleh setiap orang. Nah, berikutnya akan saya coba membuka hasil proteksi. Nah, misalnya di sini, berarti kita pilih unprotect. Nah, kita klik unprotect, kemudian kita klik select PDF, kita buka file yang sudah diprotect tadi. Nah, yang diprotect adalah SMP protected. Kita buka. Nah, di sini kita berarti mengklik unlock atau membuka kunci. Nah, kita klik saja. Dia proteksinya akan terbuka. Nah, kita disuruh memasukkan password tadi. Nah, jadi kita sekarang membuka protect-nya. Nah, ini sudah SMP unprotect. Nah, kita coba membukanya. SMP yang unprotect. Nah, ini yang SMP unprotect. Nah, berarti sudah tidak diproteksi lagi, sudah langsung terbuka. Itulah pengoperasian PDF yang untuk saat ini adalah sesuatu yang sangat penting karena semuanya sekarang sudah bentuk IT atau bentuk email. Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan masa, kita harus ikut menggunakan IT. Terima kasih. Itulah video untuk kali ini tentang pengoperasian PDF. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, untuk berlangganan gratis agar bisa melihat video-video lain dari tutorial komputer mendoan, silahkan tekan subscribe. Nah, dengan subscribe akan memotivasi saya agar bisa membuat video-video yang lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan like. Dan jangan lupa tekan subscribe agar saya lebih termotivasi untuk berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena subscribe itu gratis. Nah,
tekan lonceng agar tidak ketinggalan video-video update terbaru dari channel Komputer Mendung.